kasih wanita Advent dari Jemaat Indonesia Unity Ministry di Colorado. Pada kita semua kami mengucapkan selamat datang dan kita bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Hari ini adalah hari pertama dengan judul Yesus, Jalan Kebenaran dan Hidup. Setiap manusia tentunya mempunyai tujuan hidup, harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun dalam perjalanan hidup kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan atau jalan yang seringkali membingungkan bagi kita. Dunia menawarkan berbagai cara untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, bahkan keselamatan. Tetapi tidak semuanya membawa kita kepada kebenaran sejati. Malam ini kita akan membahas di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus membuat sebuah pernyataan yang sangat jelas dan mutlak. Yesus berkata, "Akulah jalan," yang artinya tidak ada jalan lain menuju ke Allah kecuali hanya melalui aku, hanya melalui Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Artinya kebenaran yang sejati hanya ditemukan di dalam Dia, hanya ditemukan di dalam Yesus. Dan ketiga ialah akulah hidup. Artinya kehidupan yang sejati berasal dari Dia, berasal dari Yesus, bukan datang dari dunia ini. Pernyataan ini bukan sekedar hanya kata-kata basa-basi, tetapi merupakan sebuah deklarasi ilahi tentang siapa Yesus, dan bagaimana manusia memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hari ini kita akan membahas ketiga aspek secara mendalam agar kita boleh memahami pentingnya Yesus sebagai satu-satunya jalan kita kepada Bapa. Bagian pertama dari sabda Yesus adalah akulah jalan. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan, ini berarti bahwa tidak ada jalan lain menuju keselamatan selain melalui Dia, selain melalui Yesus. Banyak orang berpikir bahwa ada banyak jalan menuju Tuhan, tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu jalan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Di dunia ini kita tahu banyak ideologi, banyak agama, banyak filsafat yang mengklaim dapat membawa manusia kepada Tuhan. Namun kita melihat sejarah dan firman Tuhan, kita menemukan bahwa tidak ada manusia atau ajaran lain yang dapat membawa kita kepada Allah yang sempurna, tetapi hanya melalui Yesus. Karena Yesus adalah jalan keselamatan itu. Ini berarti bukan sekedar menunjukkan jalan, tetapi Dia sendiri adalah jalan itu. Tanpa Yesus, kita tidak dapat sampai kepada Allah. Marilah kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 10 dan ayat 12 yang berbunyi demikian. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian
dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab itu, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Coba kita perhatikan ayat 12 ini. Ayat 12 bagian B ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi menurut firman Tuhan ini, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Mari kita melihat firman Tuhan. Inilah pernyataan firman Tuhan tentang keadaan kita yang menyebabkan kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Pertama, kita ini dilahirkan dari dosa. Kita baca dalam Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita dilahirkan dalam dosa. Kita berdosa. Alasan inilah yang menyebabkan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita memerlukan juru selamat. Kita memerlukan Yesus sebagai juru selamat. Alasan kedua, mengapa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Pengertian manusia itu gelap. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Coba kita perhatikan, kenapa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Ini alasannya. Pengertian gelap, jauh dari persekutuan Allah, bodoh dan degil. Alasan ketiga, mengapa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Karena hati kita penuh dengan kejahatan dan licik. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Inilah alasan-alasan mengapa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hati itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Hati kita keras, membatu, sulit, sukar untuk menurut. Dan alasan keempat, mengapa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Manusia secara rohani, manusia mati secara rohani. Di dalam Efesus 2 ayat 1 yang berbunyi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Menurut ayat inilah kita melihat bahwa kita sudah mati secara rohani. Jadi dari keempat hal inilah yang menyebabkan sehebat apapun kita, setinggi apapun gelar kita, kekayaan kita, yang jelas kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dari dosa kita sendiri. Baik itu melalui perbuatan, amal perbuatan kita, perbuatan baik kita, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan menggambarkan kepada kita keadaan kita yang mustahil, menyelamatkan diri kita sendiri di dalam Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Dalam Roma 6 ayat 12, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berbicara tentang Yesus yang adalah jalan, firman Tuhan menyebutkan sebagai jalan yang sempit. Marilah kita membaca di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apa artinya pintu yang sesak dan sempit dalam ayat ini? Ini mengartikan bahwa mengikut Yesus adalah berjalan dalam ketaatan dan iman. Berjalan dalam ketaatan dan iman seperti apa itu? Percaya, yang pertama, percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Apakah ini mudah? Tentu tidak. Oleh sebab itu dikatakan sebagai jalan yang sempit. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Apakah ini mudah? Tentu tidak mudah. Yang ketiga, taat pada perintah Tuhan walaupun tidak mudah. Dan keempat, tetap bertahan dalam ujian dan pencobaan. Dan yang kelima adalah dengan keyakinan percaya akan janji Tuhan. Inilah 5 hal di mana kita berjalan dalam ketaatan dan iman kepada Yesus Kristus. Inilah maksud melalui pintu yang sempit itu. Tidak gampang dan hanya sedikit yang mau mengikutinya. Kita teringat di Matius ada pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa marilah ikut aku. Ikut Yesus bukan berarti kita akan hidup dalam kesenangan, tapi mengikut Yesus kita akan berjalan dengan Yesus walaupun ada pergumulan, walaupun ada penderitaan, tapi kita yakin Yesus yang akan memberikan kemampuan untuk melewati
atau menjalani akan kehidupan kita walaupun dalam kesulitan. Penerapan pelajaran ini dalam kehidupan kita yaitu adalah jangan mencari keselamatan melalui perbuatan baik, ajaran yang lain, tetapi kita hanya percaya melalui Yesus. Marilah kita ikuti jalannya, mentaati firman-Nya, dan hidup menuruti akan kehendak Tuhan. Jangan kita akan tergoda dengan kehidupan di dunia ini yang seringkali menawarkan akan jalan pintas, bahkan menawarkan akan jalan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang hanya untuk sementara. Dunia ini menawarkan kepada kita. Jadi kalau kita tidak kuat, kita tidak mau merapat kepada Yesus, sering kita akan terbawa dengan kesenangan dunia ataupun kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang hanya sementara. Setelah kita mempelajari Yohanes 14 ayat 7, kata tentang Yesuslah jalan, kita akan mempelajari kata yang berikut, akulah kebenaran, atau Yesuslah kebenaran. Di dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, manipulasi, Yesus datang sebagai satu-satunya sumber kebenaran sejati. Banyak orang percaya bahwa kebenaran itu relatif. Artinya, setiap orang bisa memiliki kebenaran itu sendiri. Namun, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi Dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Dan apa artinya Yesus sebagai kebenaran? Pertama, Yesus adalah firman yang hidup. Segala kebenaran berasal dari Dia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman atau logos, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kedua, kebenaran yang membebaskan kita dari dosa. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang sejati bukan hanya tentang memiliki informasi, tetapi juga tentang hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kebenarannya tidak bisa diubah oleh dunia. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dunia dapat mengubah norma, nilai, tetapi Tuhan tetap selamanya. Tuhan tidak berubah hari ini, besok, dan selama-lamanya. Firman itu kekal, tidak berubah hari ini, besok, dan selama-lamanya. Sebagai ilustrasi, seorang hakim yang adil tidak akan mengubah hukum hanya untuk menyenangkan seseorang. Jadi seorang hakim itu tidak dapat mengubah hukum atau aturan itu hanya untuk memenangkan satu perkara. Demikian pula kebenaran dalam Kristus tidak dapat diubah hanya karena dunia ingin menyesuaikannya dengan keinginannya sendiri.
penerapan dalam kehidupan kita. Yesus adalah kebenaran. Berarti kita harus menjadikan firman Tuhan, Logos, itu sebagai pedoman hidup kita. Kedua, kita tidak dan jangan tergoda oleh kebohongan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ketiga, kita berani berdiri untuk kebenaran meskipun menghadapi penolakan atau penganiayaan. Dunia ini kita sendiri hanya, dalam bahasa Inggris kita bilang, hanya passing through. Kita hanya singgah sebentar. Dan kehidupan kita yang kekal akan bersama dengan Yesus. Jadi saudara-saudara, mari kita tetap hidup dalam kebenaran, yang yaitu kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kita. Kita siapkan waktu banyak untuk belajar firman Tuhan, dan kita hidupkan itu dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, pembahasan dari kata Yesus, akulah hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah hidup. Pernyataan ini sangat kuat karena Yesus bukan hanya memberikan hidup, tetapi Yesus itu adalah sumber kehidupan. Tanpa Yesus, kehidupan manusia hanya bersifat sementara dan tidak memiliki tujuan. Saat Yesus berkata, akulah hidup, itu berarti Yesus adalah sumber kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia hidup walaupun ia sudah mati. Satu janji yang sangat indah bagi kita dalam Yohanes 11 ayat 25. Banyak orang berpikir bahwa hidup kekal hanya berarti hidup setelah kematian, tetapi hidup kekal di mana saat kita percaya kepada Yesus. Saat hubungan kita jadi baik dengan Yesus. Saat Yesus berkata, akulah hidup. Akulah hidup. Itu berarti Yesus memberi hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ayat ini menjadi satu jaminan bagi kita. Satu janji yang kekal dari Tuhan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa hidup bersama dengan Yesus berarti hidup yang penuh dengan larangan dan penderitaan. Tetapi Yesus justru datang memberikan kehidupan bagi kita dalam kelimpahan, bukan hanya dalam kelimpahan dalam materi, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus berkata, akulah hidup. Ini berarti Yesus menghidupkan orang mati. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang yang mati, baik secara fisik ataupun secara rohani. Jika ada di antara kita yang merasa hidupnya hampa, penuh beban,
dan jauh dari Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dia adalah kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Dia adalah sumber kehidupan yang sejati. Kita sudah membahas sebelumnya. Yesus akan memberikan kita kelegaan, akan memberikan kita hidup, dan hidup itu kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, "Akulah hidup. Tanpa Dia kita hanya menjalani hidup yang kosong, tanpa arah. Tetapi di dalam Dia kita memiliki hidup kekal yang dijanjikannya. Hidup yang berkelimpahan, penuh sukacita, penuh damai. Hidup yang penuh pengharapan, bahkan di tengah-tengah pergumulan berat pun kita bisa melaluinya dengan Yesus." Ada beberapa pernyataan di sini. Pembahasan ini tentunya kita sudah bahas bersama dalam buku Sekolah Sabat pada bulan Desember yang lalu. Dari rangkuman pelajaran Sekolah Sabat yang kita sudah pelajari pada Desember 2024. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Karena Ia adalah satu-satunya benar dan yang dapat menanggung dosa kita. Dia sudah menderita menggantikan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saat ini marilah kita lebih dekat, lebih akrab, lebih datang kepada Dia, dan hanya kepada Yesus yang menjadi jalan satu-satunya kita mau datang kepada Bapa. Satu-satunya kebenaran yang membebaskan, satu-satunya sumber kehidupan sejati. Jangan kita menunda-nunda. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu yang dunia tawarkan kepada kita. Marilah saudara-saudara, pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kita, membangun kehidupan kerohanian kita, untuk kita mengingat siapakah kita ini yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita sudah berdosa, tapi kita ada perantara untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus itulah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, waktunya bagi kita melihat akan kehidupan dunia sekarang ini yang menurut di luar dari pikiran kita. Kejadian seperti yang di California, mana ada orang mengira itu bisa terjadi seperti itu. Namun itulah tanda-tanda bahwa Yesus sedikit lagi akan datang menjemput kita. Oleh sebab itu, mari jangan kita menunda-nunda. Kita lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan. Kita pergunakan banyak waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan kita menyadari dengan begitu banyak teknologi, kemajuan teknologi sekarang ini, yang kadang-kadang membuat kita meragukan Yesus. Kadang-kadang kita skeptis. Pelajaran Sekolah Sabat yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, kadang-kadang membuat kita ragu-ragu. Kita sejak kita lahir kita bilang Tuhan sudah mau datang. Sampai kita pun udah mau 60 tahun, Tuhan belum datang juga. Namun dengan pelajaran ini, mari saudara-saudara, kita lebih kuat dan kita lebih setia kepada Tuhan. Bila Tuhan datang, kita diselamatkan di dalam kerajaan surga. Saya bawa dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kita di surga,
Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Kami boleh lagi belajar Tuhan untuk pelajaran yang begitu indah. Janji firman-Mu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Satu janji yang pasti bagi kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepadamu, biarlah berjalan dengan Tuhan. Persoalan apapun yang kami hadapi, biarlah kami teguh beriman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.